To our progress, tadi kita udah membuat beberapa komponen ya untuk membangun satu layar yang komprehensif dan lengkap itu di fitur home screen ya, dimana itu fitur utama kita ya. Jadi alurnya adalah dari onboarding screen, kemudian setelah sudah itu pergi ke autentikasi screen, ada login, ada register. Setelah sudah juga kita akan pergi ke home screen, dimana di sini kita akan menampilkan beberapa informasi ya. Nah, kalau teman-teman notice itu di kategoris itu kita belum selesai, ya nggak? Coba aja lihat. Kategoris itu dia masih placeholder. Harusnya kita nampilin beberapa logika ya untuk si ini ya, si kategoris ini ada drinkware, color drop, bundles, dan aksesoris. So, let's continue first ya before we panggil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi silakan buka dulu kategoris.datnya. Di sini kemarin kita sudah membuat juga beberapa ini ya, properties ya. Ada dua. Properties pertama adalah namanya kategoris, kemudian properties kedua itu selected index ya. Propertiesnya yang pertama itu yang kategoris, itu kita menampilkan tipe data map di sini. List, dalamnya list ada mapnya gitu kan. Di sini map itu kan gabungan antara key dan value, dimana kalau kita mau memanggil value-nya kita hanya manggil key-nya aja ya. Itu udah lengkap, ada 4, ada untuk drinkware, kemudian ada color drop, ada bundles, dan aksesoris. Ini semua yang akan muncul di bagian kategoris bubble ini gitu ya. Kemudian selanjutnya langsung aja kita panggil nantinya ya. Oke, silakan di placeholder sudah disiapkan? Di placeholder ya. Yang belum mesti tungguin. Yang belum mesti tungguin ya. Sudah semua? Oke. Di sini kita akan membuat satu logic ya. Jadi di sini kita untuk widgetingnya kita masukin dulu padding. Dia Nufah mana? Oh ini Oke. Oke, paddingnya di sini add insert symmetric. Add insert symmetric. Add insert symmetric ya, adanya geometry add insert symmetric ya, ini ya add insert dot symmetric, kemudian horizontal nilainya 23, horizontal 23. Oke, setelah padding di sini kita masukin langsung aja childnya ya, kemudian column di sini kolom ya, children kalau mau masukin widget udah seperti ini udah. Oke, di dalam kolom di sini sebelum kita masukin widgetingnya kita masukin crossas dulu, start ya, crossas, kemudian crossas. Nah, udah, baru childrennya di sini kita masukin beberapa widget ya. Yang pertama di sini ada row dulu ya. Jadi kita mau mendefinisikan kategoris ya. Kemudian ada view all. Di sini kategoris dan view all ya. Teksnya, jadi dia menampilkan dua teks di sini. Pertama teks ya. Nah seperti ini ya. Oke, untuk stringnya ini kategoris. Kemudian untuk stylingnya tesi ya. Kemudian di sini ada fosi itu 18 ya. Kemudian di sini ada VW-nya adalah bold ya. VW. Nah, seperti ini ya. Kemudian colornya ada teko. Nah, seperti ini ya. Sudah? Nah, oke. Ini untuk yang kategoris ya. Udah? Oke, kategorisnya sudah. Row di sini ada view all, yang mana view all ini nanti kita akan bungkus juga menjadi gestur detektor gitu ya. Kemudian setelah teks juga di sini kita enter buat teks yang kedua ya. Di sini langsung aja gestur detektor ya. Kita enter seperti ini, sudah? Sudah? On tap di sini kita masih dummy dulu ya. Kita belum masukin dia mau kemana nantinya ya. On tap, kemudian di sini ada child ya. Di sini teks
Nah, sip. Ya, stringnya di sini berarti view all. Nah, kalau sudah di sini styling tipis, stasi, ya kan. Kemudian color, kemudian di sini colornya adalah yang sama kayak si yang tadi ya. Yang ada di mana berarti item card di bagian kontainer ya. Mana? Di bagian kontainer item card nggak ada. Di mana tadi? Drinkware grid atau di mana? Di dalam balance ya, ya. Nah, warnanya di copy aja. Di dalam balance tadi ada, di sini ada colors ya, definisi color. Di copy kita ambil untuk ke kategoris ya. Di sini kita paste. Nah, udah. Fosi udah. Itu kayaknya mereka lagi main Gartic Gartic Phone ya kayak. Ya nggak sih? Terus VW, kemudian di sini VWeb. Nah, sip. Udah. Oke. Woi. Syakir and Asya. Woi. Udah, gak ada error ya. Si Nail aja sampai bingung tuh, kenapa nih? Nail bingung, Nail. Gimana daily life as a wakil ketua OSIS? Famous gak famous? Ya, oke. Di sini setelah yang row ya, mana row-nya kok hilang? Row itu gak ada row ya. Harusnya kita bungkus sebagai row, teman-teman. Yang ini. Ya kan, ini row ya, ya enggak? Nah, ternyata dari tadi kita mainnya di kolom. Jadi di sini di copy lagi ya, suka ketinggalan gitu deh. Di copy dari sini, dari yang teks yang kategori sampai penutup teks yang ini berarti gesture detektor ya, itu kita cut ya. Nanti kita masukin ke dalam row. Betul. Ini mesti gini aja biar kelihatan. Nah, sampai gesture detektor. Nah, ini. Dari sini, dari teks sampai gesture detektor. Udah belum? Udah belum? Di cut. Nah, di sini di dalam kolom itu kita masukin row. Nah, kelupaan lagi. Nah, sip. Nah, children. Nah, sudah dipaste. Sip. Udah ya? Nah, setelah row udah. Ada merah gak? Pastiin gak ada merah? Gak ada? Setelah row kasih koma, kita enter, kita mau nambahin size box. Size box itu height, kita ambil dari default padding. Height, kemudian default padding sudah. Oke, kemudian di sini untuk list view-nya kita kan ngambil dari build kategori ya. Build kategori kita berarti akan mengambil satu widget extraction. Kita akan bikin widget extraction di sini. Ya, di sini kan kita ada penampilannya. Ini kan datanya doang ya, tapi belum tampil, ya nggak? Ini baru datanya doang nih. Udah mah di luar widget build lagi, dia nggak bakal tampil ya nggak? Kalau nggak dipanggil. Dari sini fungsinya kita akan memanggil. Oke? Di sini ya, di dalam kolom itu kita masukin dulu to do ya. To do menampilkan data map. Nah, gitu aja. Dah. Nah, setelah yang pink, kita mau bikin sebuah widget extraction ya. Sudah? Sini bikin sebuah function ya.
namanya atau tipe kembaliannya adalah gesture detector. Udah kayak gini. Kemudian nama dari functionnya adalah dia private ya, namanya adalah build kategori. Udah. Parameternya index. Tipe dan integer index. Nah, sip dah. Udah ya? Oke. Kemudian di sini kita merah karena belum return. Kita return aja di sini. Kita return gesture detector lagi ya kan, kayak gini udah. Oke, kita di sini karena pakai stateful ya. Di sini kita bebas untuk menggunakan set stat. Otak, panggil otak ya kan. Kemudian kita bikin function seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ses untuk set stat selected index sama dengan index. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah untuk ngeset kalau stat kita itu nanti berawal dari indeks yang dipilih gitu. Jadi dia awal dari perubahan datanya adalah ketika ada indeks yang terpilih gitu ya. Ini maksud dari blok kode ini. Udah? Sudah? Setelah kurung kurawal untuk yang on tab ya, kita enter. Di sini kita nambahin child ya. Kemudian di sini langsung kita panggil aja padding ya. Dia minta parameter atau argumen padding di sini. Ya, seperti ini ya. Sudah, padding kita tambahin argumen padding di sini, panggil yang add inset symmetric. Add insets dot symmetric ya kan. Kemudian horizontal default padding. Nah, udah. Kemudian childnya di sini kita akan masukkan beberapa widget di sini ya. Kita masukin kontainer. Udah kayak gini. Bentar, agak ke distract. Di dalam padding kita masukin kolom dulu. Jadi ini kontainernya itu di wrap sebagai kolom ya. Sudah kayak gini. Nah, jadi kayak gini ya. Udah. Jadi kontainernya kita wrap sebagai kolom. Karena apa? Kenapa harus di wrap sebagai kolom? Karena nanti icon sama drinkware atau teksnya ini nanti dia kan tertata secara vertikal ya, atau atas ke bawah. Jadi dia memerlukan kolom. Dah? Tambahin padding. Paddingnya di sini kita ambil yang add insets all 10 ya. Oh, nilainya 10. Oke. Jangan lupa di kolomnya ya. Di kolomnya kita kasih di sini main axis alignment center. Nah, udah. Oke, setelah kontainer ada koma di situ udah siap ya. Habis padding ya, itu add inset 10. Kemudian di sini kalau misalkan kalian mau ngurangin ya. Kalau mau ngurangin bentuk atau logonya ya dari ini ya, kalian bisa kurangin paddingnya. Jadi mesti kasih komentar di sini kurangi padding agar lebih kecil. Udah. Gitu ya. Udah. Kalau sudah kita enter. Setelah padding di sini kita masukin decor. Kita panggil box decoration, bode ya kan. Kita di sini ambil yang satu adalah color ya. Color kita di sini mesti punya ternary operator tapi dia nested. Kalian pernah nggak ngelihat if else tapi dia bertumpuk? Jadi di dalam if else ada if else lagi. Pernah dapat yang kayak gitu? Oke, di sini kita sama ternary operator itu kan bentuk singkatnya dari if else ya. Jadi di sini sama aja kayak if else nested gitu. Jadi ada if else di dalam if else, di sini ada ternary operator di dalam ternary operator. Silakan. Kondisinya adalah selected index ya. Dia equal dengan index. Ya, kemudian dia akan memunculkan warna ya. Kalau misalkan dia kepilih warnanya apa?
biru. Panggil aja yang primary color gitu kan. Kemudian kalau nggak kepilih, oke, colors dot gray. Nah, mana miss nestednya? Nestednya nanti kita ketika udah masuk ke dalam perubahan tema ya. Jadi nanti kita akan menggunakan nested ternary operator. Nah, di sini kita belum ada ya. Jadi masih menggunakan satu tema dulu yaitu light mode. Jadi kita belum perlu. Udah coloring udah? Oke, kemudian setelah decor color itu kita tambahin shaping. Di setelah gray, setelah coloring kita kasih koma, enter, kita kasih yang namanya shape. Shape-nya kita di sini ambil yang box shape circle. Box shape. Box shape. Nah, dot circle. Nah, makanya di sini ketika diaktif dia kayak lingkaran gitu kan, ya. Ya enggak? Ya, itu kita set sebagai box shape circle. Kalau kalian mau yang lain bentuknya silakan. Box shape misalkan dia pilih yang rectangle atau kalian mau custom. Kalian tinggal isi aja values-nya, jadi height-nya berapa, width-nya berapa gitu ya. Oke, sudah? Sudah? Kemudian ada icon di sini. Kita panggil aja iconnya. Ini baru untuk kontainernya. Dalam kontainer ada I. Dalam kontainer ada I. Oke. Setelah box decoration kita tambahin child di sini. Udah? Nah, kita seperti ini panggil kelas icon. Udah panggil kelas icon? Oke. Di sini kita iconnya itu ngambil kan. Kita udah bikin kan iconnya apa aja ya. Yang ada di sini ya. Kita tinggal ngambil aja dari variabel kategoris, gitu ya. Oke? Sip. Jadi kita tinggal manggil. Cara ngambilnya gimana, Miss? Di sini icon. Biasanya kan kita ngambil gini ya. Icon terus misalkan add gitu. Nah, di sini karena kita udah punya iconsnya, tinggal kita panggil tadi nama variabelnya apa tadi? Kategoris. Kemudian kita ambil berdasarkan indeksnya ya. Kemudian kita panggil di sini key-nya ya. Karena dia map kan. Ya. Kita di sini panggil key-nya apa? Key-nya adalah untuk icon key-nya apa? Key untuk icon namanya apa? Lihat tipe data mapnya, lihat punya kalian, lihat tipe data mapnya. Tipe data map adalah tipe data yang terdiri dari pasangan key dan value. Kalau mau manggil value-nya kita harus manggil key-nya. Di sana kalian di key value dari masing-masing itu punya dua data. Yang pertama ada data icon, yang kedua ada data Ada punya dua data. Yang pertama ada data icon, yang kedua data icon dan teks. Kalau mau manggil icon berarti manggil key-nya apa? Ini kan key-nya, iya nggak? Ini key-nya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Kalau tipe data map itu key value. Kalau key value itu pasangan dari key dan value. Berarti dia ada key dan value. Kalau misalkan mau manggil value-nya atau nilainya, itu kalian tinggal panggil key-nya aja. Makanya tadi bisa tanya di sini kalian punya berapa key dan value? Ada 4 ya. Masing-masing itu menghandle data yang akan tampil di sini ya kan. Dia terdiri dari 2. Yang pertama ada icon, yang kedua ada teks ya enggak? Makanya bisa tanya. Yang kalau mau ngambil icon dia berarti manggil key apa? Berarti manggil key apa? Kalau mau manggil data icon, kalau mau manggil value icon berarti dia manggil key apa? Icon. Kalau mau manggil data teksnya berarti ngambilnya teks. Nah, itu adalah key atau kunci yang bakal kita panggil untuk mendapatkan datanya. Jadi di sini kita tinggal panggil aja key-nya dari icon karena kan ini kita manggil icon ya enggak? Terus kita panggil aja icon di sini udah. Untuk coloring basic aja. Color di sini ada selected index lagi. Apabila selected index sama dengan index artinya itu indeks yang aktif atau layer yang aktif. Dia kalau kepilih itu warnanya akan primary. Kalau nggak kepilih dia akan second. Color second ya. Nah, kayak gini. Udah? Kalau indeksnya kepilih atau aktif dia warnanya primer, kalau misalkan nggak kepilih dia warnanya second, gitu ya. Udah? Oke, sip.
Setelah itu kita kasih size-nya dari iconnya ya, berarti abis colors kita koma, kita kasih size-nya dari iconnya ya. Size-nya itu adalah 20. Sudah? Oke. Untuk icon udah, selanjutnya adalah teks. Teks yang mana? Yang ini. Drinkware, color drop, bundles, dan aksesoris. Di sini setelah kontainer kita enter ya, kita kasih size box. Size box, kemudian height sama dengan 7 ya. Kemudian di sini setelah height kita masukin untuk teksnya ya. Jadi kita manggil teks di sini, teks widget gitu kan. Nah, kemudian enter aja. Kemudian di sini kita panggil, pemanggilan sama kayak tadi. Kita nggak usah masukin secara manual teksnya apaan. Kita langsung manggil aja dari tipe data kategoris tadi ya. Variabel yang udah kita buat. Kategoris. Sudah? Kemudian kita panggil dia dari indeksnya. Kemudian dari key yang mana? Kita kasih tahu. Berarti kalau sekarang kalau teks berarti key-nya apa tadi namanya? Teks. Nah, sip kalau kayak gitu. Kemudian styling tipis-tipis ya. Resi. Nah, di sini ada color. Color di sini pakai ternary juga. Jadi ada perkondisian apabila layarnya aktif. Selected index is equal to index. Ya, apabila layarnya aktif atau dipilih itu akan menampilkan primary color. Kalau enggak dia secondary color. Second. Nah, sip. Udah untuk coloring, kita kasih koma. Setelah color di sana ada size. Bukan ya, font weight. Font weight-nya dia bold atau enggak kira-kira kalau dari desainnya? Font weight, kemudian bold kalau kepilih, kalau nggak kepilih dia tipis, ya nggak? Berarti kita ada ternary lagi. Jadi untuk font weight-nya, kalau misalkan layarnya kepilih atau itemnya kepilih, berarti selected index ya, x equal to index. Kalau kepilih dia jadinya bold. For web, font weight dot bold ya. Kalau nggak kepilih dia normal, gitu ya? Ya, font weight-nya normal. Nah, sip. Font size-nya 12 aja. Posisi 12. Oke, sudah? Geser ke kanan. Sudah? Sudah? Nah, ini kita kasih aja. Nah, sip. Udah nggak ada yang merah. Ya. Udah kalian? Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Udah ya? Ini untuk yang bagian kategoris. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Mana? Yang build kategori. Nah, kenapa dia kuning? Kenapa dia kuning? Coba di hover. Hah? Di hover terus kalian baca, coba itu kenapa kuning? Ada message apa di sana? Doesn't reference. Ya. Atau unused. Apa? Sip. Dia ini minta dipanggil tapi kita nggak ada yang manggil, ya nggak? Emang tuduhnya udah selesai belum? Nah, ini kan minta dipanggil ya, maksudnya dia kita bikin terus nggak dipanggil, terus apakah dia bisa tampil? Tentu tidak. Jadi kalau kita membuat sesuatu pastikan kita itu memanggil gitu ya. Dan di sini kita jelas punya to-do ya. To-do-nya silakan dihapus setelah size box tadi ya. Kita tambahin size box lagi ya, size box untuk ngebungkus semuanya. Ini kita bungkus menjadi size box. Jadi teman-teman, size box itu sebenarnya bukan cuma untuk penjarakan, tapi dia tuh bisa lebih dari itu. Jadi dia bisa membuat
pembungkusan dalam suatu widget satu atau lebih ya, agar dia itu semua paddingnya kemudian marginnya dia itu sama dan rapi. Jadi bukan cuma buat penjarakan doang gitu ya. Kemudian height-nya di sini 65 ya. Sudah. Kemudian child-nya kita mau menampilkan list ya. Jadi kita pakai list view builder ya. Panggil list view builder, dia akan minta item builder. Nah, udah. Item builder. Kayak gini udah. Kita panggil deh si kategorinya tadi ya nggak? Konteks, kemudian di sini index parameter ya. Index. Nah, sip, kita bikin sebuah row function, kita panggil deh si build kategori. Nah, udah jadi indeksnya, kita isiin aja indeks. Sudah, harusnya tidak error dan tidak ada kuning gitu ya. Tiba-tiba VC tuh. sorry. Bentar. Oke. Oke. Bentar ya. Oke. Tadi sampai mana? List view builder ya. Kita udah manggil build kategori sudah? Nah, di list view builder kita kira-kira harus nambahin nggak? Ini si list view builder kita masukinnya di codingan dalam kolom apa dalam row? Si list view builder buat ini nih. Buat yang ini kita di codingan kita masukinnya di dalam kolom apa row nih? Gimana cara ngeceknya, Miss? Cara ngeceknya kita lihat codingannya nih, ya kan? Kita lihat bawahnya tagnya, oh si size box ini nih, si list view di dalam list view builder. Kemudian dalamnya lagi size box, kemudian dalamnya lagi kolom. Berarti di kolom apa di mana tuh? Kolom. Cara ngeceknya gitu ya. Kalau misalkan ini ya. Oke. Kolom ya. Kalau kolom berarti dia vertikal ke atas kan? Nah, ya nggak? Sedangkan kita di sini scrollingnya adalah kanan kiri. Nah, kira-kira gimana? Ada, Miss, dia list view builder itu punya yang namanya scroll direction parameter, ya enggak? Kita tinggal manggil aja mau vertikal, atau horizontal. Jadi karena ini kolom, defaultnya adalah atas bawah gitu kan. Nah, kita di sini bisa setting sebagai aksis scrollingnya itu jadi horizontal, gitu kan? Jadi kita tinggal panggil aja scroll direction axis horizontal. Mana nih? Aksis horizontal. Nah, ini sip, nanti dia akan bisa di scrolling secara horizontal. Sudah? Kemudian datanya apakah udah dikasih tahu dari mana ke mana? Kalau list view builder dia harus manggil ini belum? Ini enggak item count yang leng-leng gitu? Harus enggak? Kalau pakai list view builder apakah kita harus manggil item count yang isinya .leng itu? Ya, kita panggil attach untuk kita dari mana ngambilnya? Dari kategoris kan? Kategoris .length. Nah, dia akan muncul sesuai data atau sesuai banyaknya data yang ada di variabel kategoris ini, teman-teman. Udah? Selesai kategoris kita. Udah?
Udah? Kok kayak ada suara Kuanesya? Gak ada ya? Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada? Widgeting mah gampang ya widgeting. Ya nggak? Insya Allah gampang, Masya Allah. Tinggal manggil-manggil dong mak, gampang gitu ya. Silakan buka di bagian katalog screen. Nah, sip, udah. Di sini kita stateful ya tidak? Di sini kita kan manggil doang, kita nggak ada pembuatan apa-apa sih, cuman kita kasih aja di sini parameter ya. Jadi sebelum widget build, kita di sini sebelum widget build di line ke-8 sudah. Silakan enter. Udah belum? Udah belum? Seriusan. Kalau mau nambahin properties di mana sih pantasnya? Mau tahu dong? Di luar widget build kan? Iya tidak? Tapi dia di dalam si state-nya ini nih, katalog screen state. Jadi di sini kita enter. Udah. Nah, dalam sini teman-teman, kita bikin 2 parameter. Yang pertama itu integer untuk selected index. Dia start from 0. Gini udah. Kedua. Kenapa? Itu nggak jadi habis lain ke-8. Nggak jadi. Jadi dia habis line ke-10. Udah? Ini properties pertama. Properties kedua, kita buat sebuah kategoris ya. Kita manggil di sini. Kita sifatnya final ya, final. Kemudian di sini tipe datanya list, dia generic, manggil widget semua gitu kan. Widget. Nah, namanya adalah widget options. Nah, kayak gini udah. Karena dia list, kita harus representasinya adalah kurung kotak. Nah, giniin aja dulu. Biar dia nggak error. Baru kita passing datanya. Udah? Di sini yang ditampilkan apaan gitu? Yang ditampilkan adalah widget-widget yang sudah kita buat tadi. Yang pertama kalau teman-teman mau lihat ini tuh yang mana sih? Ya kan? Widget options tuh buat yang mana sih gitu kan? Kalau misalkan yang tadi kan kita widget pendukung atau pembentuk katalog screen ya nggak? Tapi teman-teman lihat deh di sini, dia itu punya yang namanya beberapa menu nih, yang ada di sini. Kira-kira kalau di bottom navbar, kita kemarin udah bikin kelasnya kan? Kemarin bottom navbar kita udah bikin kelasnya kan? Nah, di situ isinya apa aja? Baru tampilannya doang, ya. Tapi apakah kita udah menampilkan kira-kira dari button navbar itu kita navigasi kemana ya gitu? Udah belum? Nah, kita nanti di sini kasih to do dulu. To do ya. Biar dia kedetek, kita giniin pakai caps lock. Nah, dia pasti kedeteknya jadi to do. To do menampilkan list dari widget yang akan ditampilkan di bottom navbar. Udah. Dia to do ini nanti akan kita kerjakan ya setelah kita melengkapi atau kita ya nanti akan kita lengkapi kode-kode atau komponen-komponen yang sudah kita bahas sebelumnya di sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Capek nggak? Masih bisa mikir nggak? Biasanya kalau udah capek, mikirnya udah agak-agak ngawang. Masih bisa mikir? Istirahat dulu. Ya. Istirahat dulu. Selama istirahat ini, Misya persilakan kalau kalian mau buka Instagram. Bohong. Bohong. Main game apaan? Blue Cat. Kemarin Blue Cat mestinya nggak bisa. Roblox mestinya nggak punya Roblox. Ya, Hah? login aja bisa bukan? Enggak. Nanti kecanduan. Tahu nggak sih Roblox itu kan bagus buat misalkan oke, di kala penat gitu ya. Di kala penat keseharian main Roblox tuh kayaknya refreshing banget gitu nggak? Ya nggak? Terus ketemu orang-orang ya nggak? Tapi kalau udah ngeganggu orang itu nyebelin tahu. Malam-malam nih ya, malam-malam orang waktunya bobo nih, waktu bobo dia mah asik sendiri main Roblox sama temennya. Annoying tuh kayak gitu. Jadi kita kalau mau main jangan sampai ada yang terganggu gitu ya. Tahu Sri ini. Kemarin yang di kamar Rukoya siapa isinya? Ada nggak yang di sini? Kamar Rukoya. Oh, Rukoya SMP. Oh, Masya Allah, berarti yang menyetel apa namanya? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini siapa nih ini? Ya udah mau main apa tuh, Misya mah? Ikut aja dah. Apa mau main di saung? Main Roblox? Mainin aja Virtual Family kali. Mainin aja nih. Gak apa-apa. Biar keasikan ya. Ini mah, tapi Robloxnya tuh yang di online gitu gak sih? Emang begini ya? Itu Roblox gitu-gitu siapa tadi itu? Ini aja gak sih? Nah kalau throttle dia lurus, kalau left right brake gitu ya. Ngerem coba, ngerem. Sip. Hah? Wede. Oh masih kayak gini. Masih kayak pengenalan gitu ya. Wah, ada bunyinya. Aduh, nggak mau pakai duit dia mah. Retry. Oh, hujan. Oh, geledek. Siapa yang mau main? Ini tempat yang tadi ya? Oh, berarti kalau pelan dia kayak nyerempet doang gitu ya? Ya. Apa? Yang ini harus benang nih.
Udah ya? Widih, ada. Widih, play anyway. Ada lampunya dong motornya. Iya ya, senja. Ini buat galau nih enak nih. Udah lah ya, udah ya. Yang lain. Yang mana nih yang seru nih? Emang ini balapan ya? Nah. Ya ini. Ini kayak tuyul gitu gak sih? Kalau ada di iklan-iklan YouTube. Iya. Iklan capcut. Space. Oh gitu. Oh iya deng. Oke. Ya first try, namanya juga first try. Oh gitu. Cara mainnya gitu ya. Ini apaan? Oh bisa apa ya itunya? Oh seru. Nggak seru ya? Seru Miss, kayak main anak kecil. Iya emang. Matiin aja, matiin. Iya matiin. Dua. Ya, main yang semua ya. Main pistol. Maksain banget ya, maksain. Oke. Yang lain. Ini kayak mainan apa juga sih? Main catur. Mana ya? Itu Miss biliar. Hah? Oh, Misnya tahu. Kalian tahu nggak mainan inian? Temple Run. Dan Seru banget. iya, mana ya? Kok di sini nggak ada? Di Poki Game Miss, Poki Game. Oh, Poki. Oh iya benar. Ini biasanya ada di sini juga. Crazy Gram. Bukan ini ya, beda ya? Beda Miss. Oh ya udah gini aja lah, langsung aja lah. Temple Run game online. Nah, gitu aja dah. Oh iya Poki. Oh iya. Main apa? Kimar tuh apaan? Pengusaha nih. Monyet pengusaha. Ini seru banget tau ini. Iya, dan Miss dan. Dari suaranya dong. Udah. Tuh. Ya. Oh, dia ada inian. Grafiknya sangat ini ya. Kalau loncat gini, gitu dulu. Gitu. Api. Nanti ada yang di air, kalian tahu nggak di air?
Ya kan, itu seru banget tuh. Oh ada emang. Subway Surf bukan? Beda. Oh emang ada ya? Apa kurang jauh nih kalau main? Kurang jauh dia. Ya emang, never ending. Lah? Iya biar gak mati. Oh iya deh. Lah bisa gak pernah dah. Oh ada checkpoint ya, checkpoint. Udah kiri loh padahal. Oh gitu. Oh gitu. Oh. Oh ini contoh doang, contoh. Tadi. Emang bisa lompat gini? Ya, ganti ya. Ganti. Permainan apa ya? Itu Miss, Subaisu. Emang ada di sini? Itu tuh Subaisu. Oh iya deh. Subaisu. Wah ini mah bisa jago tau. Sampai dulu tuh koinnya tuh 100.000 tuh. Terus teman-teman ngiranya nge-cheat. Padahal mah itu emang gabutnya main terus gitu. Gue deh. Kenceng banget. Kaget. Ini udah jago ini mah. Kok? Apaan sih? Lah, telat atau gimana sih, Dak? Bentar ya. Oh, telat. Iya ya. Kayak dangdut gitu. Iya, enak di HP. Iya. Anxiety semua. Udah. Ganti. Udah high score nih, high score. Ya mana? Labu bu. Oh iya ada labu bunuh. Miss labu bu. Mana labu bu? Labu bu itu Miss. Mana? Itu Miss yang ih ada potong-potong buah. Ini. Ngapain? Tuh ngapain dulu? Dog bless Miss. Nah ini nih. Ini kalian tahu gak nih ini? Yang mana Miss? Ini. Tahu.
Kalian ini kan ada level-levelnya ya. Jadi satu orang harus main ya. Ini kita ice breaking aja deh, ice breaking. Jadi nanti ganti-gantian mainnya. Ini kayaknya ada lagunya ya. Settings mana settings? Tapi kalau nggak ada suara itu nggak seru gitu. Nah, ini misinya berarti level 1 ya. Udah kalau mati gantian. Nah kan gitu, kalau mati gantian. Nih gantian. Dari Asia terus ke sini, terus sini, ke sini ya. Terus terakhir Vio. Nah, berat. Enggak. Gimana? Tapi jalannya gimana? Ini kalau jalan yang atas. Oh, yang atas mau jalan. Kalau ngetek yang bawah. Oh ya. Udah ganti, Syakir. Yang ini. Tangan dulu maju. Dulu. Nah, kalau jalan ke atas. Kalau bawah, Kalau bawah ngerem. Emang iya, yang ini tahu. Gampang. Coba Lel. Yang mau bilang mana yang leto ini ya? Yang letoy. Ini yang atas, kalau atas dia jalan. oh atas jalan, space. Ya. Kalau atas Tahu, jalan. Lanjut. Kalau menang lanjut, kalau kalah ganti. Bukan. Ulang sekali. Cara buat dia ke sana gimana? Oh, dulu. Ganti. Akhir. Space dulu. Nah. Dia akhirnya gini, dia belum jago nih sini jago. Lagi tadi kagok masih kagok. Enggak lihat. Space dulu, space. Masih kagok dia, kagok. Widih. Lagi. Tapi dia menang. Menang dia. Menang lagi kalau menang lagi. Oh. Itu menang. Menang. Emang cara menangnya kayaknya diludahin deh. Dia udah tahu. Ya, Panda. Widih, rekor Ekin ya, rekor Ekin. Panda, dari uang pegang laptop. Ekin rekornya Ekin. Bilang kasih aja. Dari sini. Caranya kalian Odi. Salah. Spasi. Nah. Kalau jalan dia atas. Kalau rem dia bawah.
Mas kagok Ali, Mas kagok. Mas kagok dia. Wede. Kalah dan di sini tuh. Nah, pada tadi ada checkpoint juga tuh dia. Jadi di sini memang di sini. Latihan dulu. Ya. Gak mungkin kalah dulu. Bocor, malah bocor. Gak bisa direm loh. Lagi. Lagi jago. Jadi dia gamer. Aslinya dia di rumah biasa takut. Nih yang ini, kalau misalkan jalan dia yang atas, kalau rem dia yang bawah. Kanan kiri apa? Gak bisa. Gak usah, berarti atas bawah aja. Flip. Kali-kali kagok. Nah, kagok ya. Kedok doang di sekolah, kedok doang harusnya gamer. Hampir. Iya. Lagi, kaki. Nah. Try aja. Try porsi. Ya, kalah. Calil jago deh, Calil deh, nanti ya. Anak robot sejati dia ini. Lihat ya. Ini mana jalan? Nah, jalan atas, rem bawah. Pasti. Nah. No. Lagi kan menang. Ya, bom, ya. Ya dah, mulai ya tadi. Aja, sama orang lama juga. Kita lihat duel. Masih dulu ya, buat reset. Nah, sip. Coba. Bintang 3 lagi ya gas. Ya, dan dia udah tamat lagi. Ya, natural. Natural juga.
Iya, buat tangan. Kalau tangan itu cuma gini. Oh, tapi kaki. Bukan gitu, apa sih? Dianya ngangkat motornya gitu. Jumping aja. Mundur mah keren. Patung Liberty ya tuh. Lah, lagi kan menang. Patung Liberty. Nah, ini bagus juga. Lagi. Jangan sekali Nastro. Jangan lupa next banyak kali ya. Nah, Raisa. Ya, atas maju. Atas mundur sih. Ya, bawah. Bentar, coba dulu. Oh, ini ya. Kagok kali. Kagok. Pasti. Nah. Udah. Tri. Ya kan harus semua. Ayo, buruan. Dia bukan saya tahu tapi Sarah. Sarah tahu dia nggak apa. Nah, Gimana nih? ini tinggalin aja nih. Kalau maju. Diam. Enggak tahu semua. Ini ada nih. Yang atas maju, yang bawah rem. Iya. Apa sih? Gimana nih? Kagok. Iya. Nggak jelas tuh lah. Ulang mis aduh. Diam. Nggak bisa mundur coy, jelek nih. Mau kemana? Menang. Lagi dong. Iya. Apa sih? Naila. Your turn, Naila. Mana si Naila bikin musik? Dance orchestra. Oh ini apa? Oh. Terus.
Ya, sayang sekali Naila. Coba tahun depan ya. Pak, wajah gue nih. Jadi dia sama depan tapi ada. Dia tiduran kalau masih rokok. Wadah, ini. Dari stop dia lagi ngobrol. Wah, ini. Aku cuman buka tahu itu di laptop. Jadi fleksinya beda, fleksinya biasanya bikin story apa ini mah fleksinya playing Roblox ya atau listening to gitu. Ya. Grogi. Ini dorong. Gak main. Oh dia cuma gitu aja guys. Nanti dia naik sendiri. Udah kurang dari tadi. Wah, lagi. Iya. Guys. Selesai. Oh, pegang. Ah, Vio deh, Vio. Masih ya. Udah aja tahu. Gimana sih? Masih atas, nah. Tuh. Nah. Apa sih ya? Grogi ya dah. Ih, enggak tahu. Coba aku coba. Ila. Oh my gosh. Oh my days. Oh, Ya. Ya, maju apa nih? Maju atas. Oke. Grogi wis, bentar. Oke. Pelan-pelan kayak ini apa laju? Agak. Wait, kelas nih. Lihat. Ya, jangan deh. Bisa apa? Ini, tadi kan mati ya. Nah, kasih dulu. Nah, ini kalau atas dia maju. Atas. Ya. Bawah. Kalau bawah keren. Ini. Itu buat jumping atas. Nah, kanan kiri buat jumping depan belakang. Udah ngerti gimana sih? Gimana sih Bud? Gimana Bud? Anca gimana Anca? Udah ngerti gimana sih? Diapain sih? Ih udah nih remis. Yasin. Maju atau buat kencang atau rem ya, buat gas rem. Gini. Aku nyari nih, cheat.
Ayo. Masih udah. Sebut nih. Lala udah the last night nih, the last night. Ini habis pasti ya. Ya, atas bawah rem gas, kanan kiri ini. Apa sih? Lah ya apa cara biar ke sana? Ya. Apa woi apa? Si Anca udah tahu ini. Oh, nggak ngomong. Ah! Ah! Lah mana ini woi? Mari nanti menangnya. Mati. Ah! Mati. Ya, sound horek. Kenapa sound horek? Oh iya. Nih, pro nih. Bisa sebenarnya dari tadi tuh bercanda doang, guys. Tapi aslinya tuh, wah, ini mah udah kayak tadi bercanda tadi. Ya. Nah, lihat deh. Wow. Sama bercanda. Jadi mah udah mode serius ya, ini mah mode serius banget. Pokoknya mode serius banget mah. Beuh. Sama. Kan jago. Oh ya mah easy lah. Nah. Ini bukti yang terakhir nih kalau Mistia tuh jago. Flip nggak masalah, flip. Masih nggak percaya kalau Mistia jago? Lagi. Bicara lagi tadi ya. Dah ya, ngoding lagi. Yuk. Silakan, siapkan lagi. Ini kita masih punya banyak waktu soalnya, lumayan ya. Thanks for play. Thank you so much. Udah aja. Nah, sip. Oke, siap. Nah, nanti kalau ada yang mau lihat keseruan hari ini silakan buka YouTube-nya Mistia. Kan kata di record tuh, di record. Bukan mukanya yang di record, tenang. Layar doang. Oke, katalog screen silakan dibuka. Ya, ini tuduhnya masih kita ini ya. Tadi ini untuk final widget options. Ini nanti untuk menampilkan menu-menu ini ya. Jadi teman-teman, kalau yang namanya activity life cycle, dia tuh ada
nunggu nengok dulu. Ada masa di mana aktivitasnya itu misalkan kalian buka HP. Layar utama nih, udah contohin aja Miss, langsung Miss. Oke. Contohin langsung. Di sini kita bisa buka apaan ya? YouTube. Gmail deh. Gmail. Nah. Coba. Got it. Tag me to Gmail. Ya harus dia login dulu. Jangan deh, berarti kita apa ya? YouTube ya, tapi YouTube dia nggak bisa ngasih contoh sih. Apain aja kontak. Nggak punya kontak. Misalkan adalah customer service company-nya Nona at save. Nah, kita udah bikin kontak satu namanya customer service. Di sini kalau kita lihat, nah, oh langsung ya. Bentar. Kalau search field, enggak juga. Mesti lagi nyari contoh yang dia bisa ngasih contoh. Bentar ya. Aplikasi messaging kali ya, messaging. Soalnya dia HP-nya kan gak ada isinya. Mau message chat. Ini adalah preview dari handphone Google. Google Pixel. Iya. Siapa yang mau Google Pixel? Nah, cakep. Seleranya mantap. GoPix. Kamu beli Nanti lagi nyari penjual yang trusted. Soalnya dia kan Indonesia atau mau yang emang dari import di luar? Nah, belum tahu ya. Iya, jangan dong. Bahaya. Nggak ada yang bisa ngasih contoh yang ini. Jadi kayaknya di ini aja. Nah, gini aja deh. Lihat. Kalau misalnya buka Google Photos. Nah. Di kayak giniin. Nah, sip ini. Teman-teman, Mistia mau ngasih sedikit insight terkait activity life cycle. Jadi activity life cycle itu adalah alur di mana kita bisa melihat layar secara keseluruhan plus bisa ngasih interaksi. Ada juga kita bisa ngelihat tapi nggak bisa ngasih interaksi. Maksudnya gimana? Kita buka nih. Nih ya, Mistia buka aplikasi Photos. Kalian lihat layar yang aktif yang mana? Home screen, ya. Apakah dia siap untuk menerima interaksi? Siap. Kita bisa klik dimanapun. Bisa klik search, ya kan? Kita bisa klik Photos, kita bisa klik account, kita bisa juga klik ini, ya nggak? Berarti dia tampil dan siap menerima interaksi. Ada juga life cycle di mana dia kelihatan tapi nggak bisa menerima interaksi. Ya, artinya fokusnya itu jadi ganti. Ini kan fokusnya berarti di home screen ya, ya nggak? Kalau misalkan Mistia buka account, dia sekarang fokusnya di mana? Fokusnya di account. Yang siap menerima interaksi yang mana? Yang account. Apakah teman-teman bisa melihat halaman home screen? Tapi dia siap menerima interaksi nggak? Nggak, karena yang aktif di sini, ya nggak? Anggap aja kalian, oh home screen-nya masih kelihatan nih, aku mau search gitu ya, misalkan ya. Terus kalian klik search, dia malah nggak melakukan search, ya nggak? Tapi dia malah melakukan action nutup si pop-up account, ya nggak? Jadi itu yang namanya activity life cycle, ya. Jadi ada masa di mana screen tersebut terlihat dan siap menerima interaksi, dan ada juga masa di mana screen tersebut tidak terlihat dan tidak siap untuk menerima interaksi. Ada juga dia terlihat tapi tidak siap untuk menerima interaksi, ya, gitu ya. Kalau misalkan kayak gini, kira-kira activity-nya kelihatan nggak? Nggak, tapi masih aktif nggak? Masih, karena dia berjalan di background. Tandanya apa? Kalau kita klik yang ini nih, dia masih ada fotos, ya nggak?
dia akan selesai atau aplikasinya tuh di kill dan dia background, foreground itu udah nggak berjalan lagi ketika kita kill. Ini kill dari kemarin agak susah. Dia mental-mental tuh. Sip. Gitu ya. Dia harus nyampe atas swipe-nya. Jadi ketika aplikasi diginiin, itu tuh aplikasinya sudah tidak aktif lagi ya. Dan sudah tidak terlihat di permukaan, ya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk activity lifecycle dari home screen atau catalog screen ya. Kemudian favorite screen atau wishlist, settings dan profile. Tapi kan home screen mah kita udah ambil routingnya secara langsung ya. Dari mana? Dari main ya. Main.dart kita lihat yang memanggil si home screen itu adalah catalog screen, ya enggak? Dengan rute namanya adalah catalog, ya tidak? Nah, tapi nanti teman-teman untuk yang wishlist itu kita ngambilnya wishlist, kemudian settings dan profile kita ngambilnya itu dari sini dulu ya. Jadi kita tadi mainnya di catalog screen. Nah, jadi nanti kita taruhnya tuh di sini. Manggil semua kelasnya di sini. Nanti ya, abis home screen-nya tuh kelar, kita bisa melakukan penampilan data plus pergi ke detail. Gitu ya? Udah? Oke. Silakan placeholder-nya kalian ganti. Ya. Ini menjadi scaffold. Karena screen ya. Nah, sip. Oke, kemudian di sini kita bikin function dulu. Ya, bikin function namanya on item tab setelah widget options ya. Di sini kita bikin function, dia nggak punya nilai kembalian, jadi void. Kemudian di sini dia private function, jadi pakai underscore, kemudian on item tab, kemudian integer index. Index. Nah, sip, udah. Kemudian di sini kita masukin ses atau set stat ya. Di sini masukinnya adalah private selected index atau sama dengan index. Nah, gini ya. Ini sama persis kayak tadi. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu nih. Oh, dia stat awalnya adalah ketika indeksnya itu aktif dalam layar atau dia dipilih sama user gitu ya. Oke, sip. Nah, scaffoldnya di sini kita Epbar udah punya belum? Epbar tinggal panggil ya, ya nggak? Epbar udah bikin belum? Udah, di komponen sudah ada Epbar ya. Nah, tinggal panggil aja. Kita di sini panggil Epbarnya dulu kayak gini. Terus kita tinggal panggil aja deh. Manggil apa? Oke. Katalog Epbar. Enak nggak tinggal manggil doang? Enak ya. Jadi kodenya tuh bersih gitu. Ya. Jadi teman-teman, di sini adalah salah satu cara kita untuk memanggil widget kita agar dia itu terlihat clean code ya. Kita memisahkan kode kita menjadi terpisah-pisah antara komponen dan screen-nya. Kemudian nanti ketika kita pemanggilan di screen, kita hanya manggil kelas yang sudah dibuat. Kayak gitu ya. Kalau kayak gini ada yang tahu nggak maksudnya apa? Ini kan kita manggil tuh katalog Epbar gitu. Kalau misalnya bikin seperti ini. Nah, yang private selected index ya, and then kalau misalkan dia equal to 0 akan munculin katalog Epbar. Kalau enggak, dia akan enggak ada. Maksudnya apa? Kayak gini. Kalian tahu nggak? Epbarnya itu tadinya kan kita manggil langsung kelasnya ya enggak? Tapi di sini teman-teman, dia ada mesti bikin sebuah kondisi menggunakan ternary operator. Katanya kalau misalkan indeks yang dipilih sama dengan 0, artinya indeks keberapa tuh? Indeks 0. Kita indexingnya dari sini teman-teman. Dari bottom navbar ini. Ini indeks 0, indeks 1, 2, 3 gitu ya. Sip. Kalau misalkan indeks 0, indeks sama dengan 0 berarti ada di halaman home screen gitu ya berarti ya. Dia akan munculin Epbar, kalau nggak ada dia nggak ada Epbar. Maksudnya gimana? Ya maksudnya itu Miss, bener kata Miss dia tadi. Oh ya udah. Kalau misalkan indeksnya ada di 0 atau dia berada di halaman home screen nih, ya nggak? Dia akan nampilin Epbar. Tapi kalau indeksnya selain 0, dia nggak ada Epbarnya, alias dia nampilin Epbar sendiri atau mandiri gitu ya.
Kalau kita lihat di sini bar-nya ini satu ya, ini kan punya nih kayak gini. Kemudian untuk yang detail screen punya sendiri, ya nggak? And then for the card also have their own and etc gitu. Jadi di sini kita pakai kayak gituan. Kenapa sih Miss kok ribet banget gitu? Emang kenapa nggak langsung aja kita manggilin bar-nya langsung gitu? Karena teman-teman di sini untuk pemanggilan kelasnya di bottom navbar itu kita menggunakan list, widget list option gitu ya. Jadi di sini that's why kita bisa bikin seperti ini gitu ya. Jadi kita kasih logika gitu. Kalau misalkan dia indeksnya berada di halaman 0 atau halaman home screen gitu kan, dia akan nampilin bar yang seperti ini gitu. Kalau misalkan indeksnya dia tidak sama dengan 0 ya dia akan menampilkan bar yang lain. Maksudnya gitu ya. Oke? Oke. Lanjut kali sampai asar ya. Hehe, bercanda-canda. Bar, kemudian di sini body. Kita akan langsung membuat data-datanya dan manggilin semuanya. Udah bel sih. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Gak apa-apa, lumayan ngoding dikit. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung nggak pemakaian ternary operator? Karena terbukti ya, kita sering banget pakai ternary operator ya nggak? Iya. Padahal dulu awalnya coba-coba, tapi ternyata asik juga gitu kan. Pakai ternary operator, ya nggak? Jadi ternary operator tuh lebih gampang daripada kita pakai if else. Bayangin aja teman-teman, kalau kita bikin kondisi kayak gini nih, dia pakai if else, dia akan berapa banyak line of code yang tergenerate gitu kan, ibarat kata. Jadi kita di sini menggunakan one line of condition, itu menggunakan ternary operator, gitu ya. Dah, gampang dibaca juga lagi kalau udah tahu. Ada yang mau tanyain? Belum? Oke, kalau gitu. Seru mainannya, seru. Lumayan buat bikin ketawa ya. Lumayan. Nanti kalau ada yang mau nonton silakan lihat YouTube hari ini. Oke, kalau misalkan kayak itu kita udah habis semua 6 JP ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Nanti kabarin aja ya kalau misalkan memang hari ini ada kelas atau nggak ada juga kabarin ya. Jadi bebas kalian, takutnya udah 6 jam nih RPL gitu kan. Ditambahin kelas lagi takutnya kalian malah jadinya mabok gitu ya. Mabuk codingan tuh real tau, beneran. Apalagi pas kalian uji kom tuh, wah tiap hari liatnya codingan terus. Jadi selamat menunggu. Jadi kabarin aja nanti kalau misalkan memang gak jadi kelas, gak masalah Miss ya hari ini. Karena udah 6 JP juga harus dikasih waktu spare gitu ya. Dah, kalau kayak gitu, kalau belum ada pertanyaan silakan kalau ada yang tanyakan terpisah atau di Google Chat, tanyain aja. Thank you so much for today. Hopefully you guys stay happy, stay healthy, and hope Allah make easy for your business. Amin. So thank you so much for today. Let's close our session by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Bye. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.